Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli dengan NIM 231095-2007. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas besar dari rangkaian aplikasi untuk ruangan khusus merokok. Jadi pada rangkaian ini kita memerlukan 5 buah sensor, 4 buah sensor digital yaitu vibration sensor, touch sensor, MQ2 gas sensor, dan flame sensor, dan 1 buah sensor analog yaitu sensor fototransistor atau UV. Sensor pertama atau vibration sensor fungsinya yaitu mendeteksi adanya getaran dari getaran langkah kaki seseorang ketika akan mendekati pintu. Posisinya di bawah lantai sebelum pintu. Lalu yang kedua ada touch sensor, yaitu sebuah sensor sentuhan yang fungsinya mendeteksi sentuhan pada tombol yang posisinya itu yang diletakkan di dinding dalam ruangan. Yang kedua ada MQ2 gas sensor, fungsinya yaitu membuka ventilasi, posisinya di dekat ventilasi. Flame sensor, fungsinya mendeteksi adanya api atau kebakaran di dalam ruangan, posisinya yaitu di lantai ruangan. Yang kelima ada sensor fototransistor, fungsinya yaitu mengubah intensitas cahaya menjadi konduktivitas transistor. Fungsinya itu ada di atas atap. Baiklah, pertama-tama kita mulai dari vibration sensor. Jadi vibration sensor ini ketika seseorang akan mendekati ruangan khusus merokok, maka getaran langkah seseorang itu akan dideteksi oleh vibration sensor. Maka vibration sensor akan berlogika 1 sehingga akan mengeluarkan tegangan output sebesar 5 volt menuju R23 lalu ke kaki positif non-inverting amplifier, dan tegangan output dari non-inverting amplifier adalah didapatkan dengan dari rumus R21 dibagi R22 ditambah 1 dikali dengan V inputnya. Baiklah, langsung saja kita runningkan. Nah, di sini didapatkan lanjutkan lagi. Jadi V output dari non-inverting amplifier didapatkan dari R21 dibagi R22 ditambah 1 dikali dengan VI. Di sini R21 dibagi R22 hasilnya itu 1 ditambah 1 sama dengan 2 dikali dengan V input yaitu 5 volt. Jadi tegangan outputnya itu sebesar 10 volt. Lalu tegangan ini diteruskan menuju ke R9 dan diumpankan ke kaki base transistor. Di sini transistor ini kita menggunakan prinsip dengan emitter stabilis bias, di mana tegangan base emitter dari transistor ini adalah sebesar 0,80 volt. Artinya transistor ini akan aktif sehingga arus dari VCC akan mengalir menuju relay sehingga relay akan switch akan bergeser ke kiri dan motor membuka pintu akan aktif sehingga pintu akan terbuka. Lalu arus dari relay ini akan menuju ke kaki kolektor dari transistor dan diumpankan ke kaki emitter dan diumpankan lagi ke R1 dan diumpankan ke ground. Lalu ketika tidak ada getaran dari langkah kaki seseorang, maka vibration sensor akan berlogika 0, yang artinya tidak ada tegangan output yang keluar dari sensor dan tidak adanya juga arus atau tegangan yang mengalir pada rangkaian sehingga motor penutup pintu ini akan aktif sehingga pintu akan tertutup ketika vibration sensornya berlogika 0. Lalu yang kedua adanya MQ2 gas sensor. MQ2 gas sensor ini ketika seseorang merokok, maka asap dari rokoknya itu akan terdeteksi oleh gas sensor, yang artinya gas sensor akan berlogika 1 dan menghasilkan tegangan output sebesar 5 volt menuju R4 dan diumpankan ke kaki positif non-inverting amplifier. Dan tegangan output dari non-inverting amplifier ini didapatkan dengan rumusnya yaitu R15 dibagi dengan R5 ditambah 1 lalu dikalikan dengan VI. Nah, di sini
R15-nya dibagi dengan R5 hasilnya itu 1, ditambah 1 sama dengan 2, dikali dengan VI-nya itu 5 volt. Maka tegangan outputnya adalah sebesar 10 volt. Lalu tegangan output ini akan mengalir diumpankan menuju ke R14 dan diumpankan lagi ke kaki base transistor dengan prinsipnya yaitu fixed bias. Di sini tegangan base emitter dari transistor ini sebesar 0,86 volt, yang artinya transistor ini akan aktif dan arus dari VCC akan mengalir menuju ke relay, sehingga relay akan switch bergeser ke kanan dan artinya motor membuka ventilasi akan aktif dan ventilasi akan terbuka, dan arus dari relay akan diumpankan menuju ke kaki kolektor dari transistor dan diumpankan lagi ke kaki kolektor dan diumpankan lagi ke ground. Namun ketika tidak adanya gas sensor aktif atau tidak adanya gas dari asap rokok, maka gas sensor akan berlogika 0, yang artinya gas sensor akan berlogika 0, yang artinya motor menutup ventilasi ini akan aktif atau relaynya akan relay ini akan switch bergeser ke kiri, sehingga motor menutup ventilasi akan aktif dan ventilasi akan tertutup. Lalu yang kedua ada flame sensor. Flame sensor ini fungsinya itu mendeteksi api atau kebakaran di dalam ruangan. Jadi ketika seseorang merokok di dalam ruangan khusus perokok dan puntung rokoknya ini terjatuh ke lantai, maka flame sensor ini akan mendeteksi adanya kebakaran. Maka flame sensor akan berlogika 1, dan tegangan output sebesar 5 volt menuju ke R19 dan diumpankan ke kaki positif buffer. Di sini buffer di mana pada buffer ini tegangan outputnya itu sama dengan tegangan input. Jadi nilai dari amplifiernya yaitu V output dibagi V input sama dengan 1. Nah, jadi V output dari setelah buffer ini sebesar 5 volt yang sama dengan tegangan inputnya yaitu sebesar sama dengan 5 volt juga. Lalu tegangan output ini diumpankan menuju ke R13 dan dari R13 ini akan diumpankan ke kaki base transistor self bias. Di sini tegangan pada base emitter transistor sebesar 0,82 volt, yang artinya transistor akan aktif, sehingga arus dari VCC akan mengalir menuju R12 dan diteruskan ke kaki relay, dan relay akan switch bergeser ke kanan sehingga lampu LED akan menyala dan motor fire sprinkler dan radio speaker akan aktif. Motor fire sprinkler ini adalah sebuah alat pemadam kebakaran agar tidak terjadinya kebakaran lagi. Dan arus dari tegangan dari relay ini akan diumpankan menuju ke kaki kolektor transistor dan diumpankan lagi menuju ke kaki emitter dan diumpankan lagi ke ground. Dan jika tidak adanya api atau puntung rokok yang jatuh ke lantai, maka flame sensor akan berlogika 0. Nah, yang artinya relay akan bergeser ke kiri sehingga lampu LED biru akan menyala. Maka tidak adanya menyala pada motor fire sprinkler dan speaker. Nah, lalu yang keempat ada touch sensor. Touch sensor ini fungsinya itu mendeteksi sentuhan pada tombol buffer. Di sini nantinya ketika seseorang telah mengetahui adanya kebakaran setelah dari yang diketahui dari flame sensor. Nah, lalu seseorang akan menekan tombol pada buffer. Nantinya seseorang yang dekat pada tombol akan menekan tombol, maka tombol yang telah ditekan akan mendeteksi sentuhan dari jari seseorang tersebut, maka touch sensor akan berlogika 1. Maka tegangan output dari touch sensor akan mengeluarkan output sebesar 5 volt menuju ke kaki positif non-inverting amplifier.
Lalu tegangan output dari non-inverting amplifier ini didapatkan dengan dari R24 dibagi R25 ditambah 1 dikali dengan VI, di mana R24 dibagi R25 itu 1 ditambah 1 sama dengan 2 dikali dengan V inputnya itu 5 volt. Jadi tegangan output dari non-inverting amplifier adalah sebesar 10 volt. Diumpankan menuju ke R7 dan dari R7 diumpankan lagi ke kaki base voltage ke kaki base transistor voltage divider. Di sini tegangan base emitter dari voltage divider adalah sebesar 0,83 volt, yang artinya transistor akan aktif, sehingga arus dari VCC akan mengalir menuju R11 lalu ke relay, sehingga relay akan bergeser switch ke kiri sehingga rangkaian akan menjadi tertutup dan arus mengalir pada rangkaian. Dan tegangan atau arus mengalir diumpankan menuju ke kaki kolektor transistor dan diumpankan lagi ke kaki emitter dan diumpankan lagi ke ground. Nah, dari ketika relay tadi bergeser switch ke kiri, yang artinya motor akan membuka pintu. Yang sebelumnya kan karena seseorang mendeteksi adanya sentuhan, tujuannya itu untuk sebagai alarm bahwa terjadinya kebakaran. Maka tombol buttonnya ini akan terpasang pada buzzer. Buzzer ini sebagai alarm untuk memberitahu seseorang bahwa sudah terjadinya kebakaran. Maka langsung saja kita runkan. Nah, jadi ketika seseorang sudah mengetahui adanya kebakaran dan dia menekan tombol pada buzzer dan hidupnya alarm, maka dari alarm ini akan membuka pintu. Sebelumnya maka otomatis ketika atau sensor belum ditutup, tentunya vibrasi sensor juga akan berlogika satu karena adanya getaran di lingkar kaki seseorang. Jadi setelah menekan tombol, hidupnya menyala pada alarm buzzer dan motor membuka pintu akan aktif sehingga pintu akan terbuka. Lalu yang terakhir ada sensor fototransistor atau sensor UV. Fungsinya yaitu mengubah intensitas cahaya menjadi konduktivitas transistor. Posisinya yaitu di atap. Jadi pada siang hari hambatan pada sensor cenderung rendah atau kecil. Jadi arus akan mengalir menuju sensor UV dan diumpankan, maka tegangan referensinya yaitu sebesar 5 volt dari sensornya ini dikalikan dengan 2,3. Nah, nantinya nilai VRF-nya itu sebesar 11,5 didapatkan dari 5 dikali 2,3. Lalu V inputnya yaitu sebesar 0,9. 0,90 ini didapatkan dari tegangan yang keluar dari sensor UV sebesar 5 volt ini dikalikan dengan 18 sehingga hasilnya sama dengan 0,9 volt. Nah, tegangan inputnya ini sebesar 0,90 volt sedangkan frekuensinya 11,5 volt. Nah, pada detektor inverting, jika VRF pada detektor inverting yaitu berlaku V referensi lebih besar dari V inputnya, maka V outnya itu sama dengan positif V saturasi. Maka V outnya itu sebesar positif 11 volt. Lalu dari tegangan outputnya ini diumpankan menuju ke R2. Lalu dari R2 ini diumpankan lagi ke kaki base transistor self bias. Di sini tegangan base emitter pada transistor sebesar 0,83 volt, yang artinya transistor aktif. Maka arus dari relay akan mengalir menuju resistor 16 lalu ke kaki relay, sehingga relay dari switch akan bergeser ke kiri sehingga lampu ruangan otomatis akan mati. Lalu arus dari relay ini akan diumpankan menuju ke kaki kolektor dari transistor dan diumpankan lagi ke kaki emitter dan diumpankan lagi ke ground. Lalu jika pada malam hari, maka
fototransistor itu hambatannya akan cenderung tinggi. Nah, misalnya sebesar 54%, sebesar 75%. Maka V inputnya itu kan sebesar 5 volt dikali dengan 75, maka didapatkanlah V inputnya sebesar 3,75 volt. Nah, artinya tidak adanya arus mengalir dari VCC, maka relay akan bergeser, relay dari switch akan bergeser ke kanan, maka lampu ruangan otomatis akan menyala karena di sini rangkaian sudah tertutup. Sekian penjelasan dari saya tentang tugas besar dengan judul aplikasi ruang khusus merokok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.